sama tim CBR. Hari ini kami tim CBR Bangka Belitung telah berada di lahan sawit yang kita plot 1 hektar kemarin dengan menggunakan pupuk organik Eco Farming. Tanggal 25 kemarin kita aplikasi ke lahan. Hari ini tanggal 8 Januari 2022 kita akan melakukan sistem injeksi ke batang. Ini tim dari Bangka Belitung lagi pembuatan biang Eco Farming yang akan kita gunakan untuk pengaplikasian injeksi batang. Biang ini cukup kita diamkan selama 15 menit dan bisa kita gunakan. Ini peralatannya bor, genset, karena ini tidak ada listrik jadi kita bawa genset. Insyaallah lahan ini dengan penggunaan injeksi batang 2 bulan ke depan hasilnya akan nampak insyaallah. Ini peralatannya bisa dilihat, pipa yang akan kita masukkan ke dalam batang ya. Ini kabel, genset, ini alat suntik biar mudah. Ini 60 mili ya, 60 mili. Ini bor. Oke, sekian saya laporkan dari Desa Cit, Kabupaten Bangka. Nanti ketika pengaplikasian secara injeksinya akan kita laporkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini diinjeksi oleh Mas Toyo. Ini ketinggian antara 90 sampai 100 cm. Ya, posisi lubang injeksi harus memperhatikan beberapa hal teman-teman. Pertama, kemudahan dalam aplikasi untuk isi ulang larutan biang Eco Farming. Terus aman dari rendaman air bila terjadi banjir, terutama untuk lahan rawa. Posisi lubang injeksi ya standar, itu antara ini ketinggian tadi, itu dari batang bagian bawah. Kemiringan lubang injeksi ini 45 derajat supaya larutan Eco Farming tidak tumpah. Ini dilakukan pemasukan pipa ke dalam batang injeksi tadi. Dilakukan oleh dari kita Mas Toyo. Nah, setelah ini kita masukkan biang Eco Farming. Kita masukkan biang Eco Farming ke dalam pipa tadi. Kita ambil 20 mili biang Eco Farming, 20 mili. Kita akan ambil 20 mili. Yang akan kita masukkan ke dalam batang sawit setelah kita injeksi tadi. Kita ambil dengan dosis 20 mili per pokok, 20 mili. Ini kapasitas 60 mili atau 60 cc. Oke, ini dilakukan oleh leader kita Mas Agus. Oke, dimasukkan ke dalam lubang injeksi. Dosisnya sekitar 20 mili. Oke, setelah terisi dengan biang Eco Farming nanti akan ditutup supaya hama tidak masuk ke dalam batang ini. Ya. Pupuk injeksi ini dirancang khusus memang untuk tanaman sawit, karena untuk dengan target penghematan biaya, terus perawatan tanaman, penghematan biaya pemupukan, dan peningkatan hasil dari tanaman sawit, serta untuk efisiensi pemakaian pupuk. Hal ini bisa dicapai dengan sistem
pemberian pupuk pada kelapa sawit langsung pada batang, sehingga jumlah pupuk yang diberikan 100% akan sampai kepada jaringan tanaman. Ya, ini ditutup rapat supaya hama tidak masuk. Oke, kelar. Itu tadi. Nah, jumlah pupuk yang akan diberikan secara injeksi ini kan 100% akan sampai kepada jaringan tanaman, terus menjamin terpenuhinya kebutuhan hara walaupun pada musim kering. Nah, untuk cara kerja injeksi ini, pupuk injeksi batang hanya berlaku untuk di tanaman monokotil atau berbiji tunggal, kelapa sawit dan sebagainya. Terus cara kerjanya lagi, larutan pupuk akan langsung memasuki jaringan pada batang tanaman tanpa terhambat oleh proses yang terjadi di dalam tanah. Ini kita pengeboran kembali oleh Mas Toyo dengan kemiringan 45 derajat. Posisi buah ini sekarang. Keuntungan dari pengaplikasian injeksi batang tanaman ini ke sawit itu, sari makanan langsung masuk ke dalam batang tanaman tanpa harus melewati proses penyerapan dari dalam tanah terlebih dahulu. Terus sari makanan terserap 100% ke dalam tubuh tanaman, ya, sehingga hasil kualitas produksi tanaman meningkat 5 sampai dengan 20% setelah 9 bulan yang akan kita aplikasikan ke depannya. Terus injeksi ini pun ramah lingkungan, tidak merusak tanah. Terus injeksi ini pun musim kering ataupun hujan tidak menjadi kendala dalam pemberian pupuk, ya, mitra Sebertim. Dan terakhir, keuntungan dari injeksi ini adalah menghemat biaya tenaga kerja, menghemat waktu dalam pemupukan, dan menghemat biaya pemupukan. Dengan pemakaian eco farming ini dengan sistem injeksi untuk di masa pemeliharaan, satu tub itu untuk 100 pokok dengan harga mitra 125.000. Kita jadikan biang satu tub tadi, kita bikin biang 1 liter, dan itu bisa untuk 100 pohon. Jadi sangat-sangat menghemat dalam penggunaan pupuk. Ini akan kita lakukan per 2 minggu sekali dalam mengisi pupuknya ke dalam pipa. Itu akan masukkan ke dalam pipa pupuknya itu nanti. Setelah itu bisa per 1,5 bulan melakukan secara pengisian pupuknya tadi. Ya, dengan injeksi ini salah satu keuntungannya itu tadi bisa menghemat biaya tenaga kerja. Kita tidak perlu orang banyak, ada SDM yang banyak untuk dalam pemupukan. Terus menghemat waktu, ini simpel, mudah. 1 bagian pengeboran, 1 bagian pemupukan langsung dengan pemipaan. Hanya dibutuhkan 1 atau sampai 2 orang dalam pemupukan. Menghemat pupuk. Sekali lagi, ini sangat-sangat menghemat biaya pemupukan. Kosnya dengan harga mitra 125.000, tapi bisa untuk 100 pohon. Itu dimasukkan kembali oleh leader kita Pak Azwardi ke dalam batang. Ini palunya kita gunakan palu karet agar pipanya tidak pecah. Masuk ke dalam lagi Pak Azwardi, terus sampai mentok ke dalam. Ya udah, sip. Ya udah, nanti ini langsung sekalian pupuk dengan cara injeksi. Itu dimasukkan dengan dosis, kita ambil 10 mili, 10 sampai 20 mili per pokok.
20 mili Pak Azwardi itu. Tuh, nanti akan ditutup ya agar hama tidak masuk ke dalam ini, ke dalam batang ini. Jadi dimasukkan oleh leader kita Pak Agus. Itu tadi sistem injeksi ini bisa dicapai dengan sistem pemberian pupuk ya langsung ke dalam batang ya. Itu 100% akan sampai ke dalam jaringan yang terutama jaringan tanaman sawit ini. Jadi sehingga menjamin terpenuhinya kebutuhan hara walau pada musim kering ataupun penghujan. Mungkin demikian laporan dari kami dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 8 Januari 2021 dari Desa Cit Kabupaten Bangka di lahan Gadis Pora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Soeharto. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.